Before that, I will share the video of trailer of Prince Mononoke. Let's see, yes. This is still about the princess who is maybe killed. これよりさらに西に進むと、山の奥のまた山奥に人を寄せ付けの深い森が、獅子神の森だ。獅子神。そこでは着物は皆を太古のままに生きている。Fundamental physical attributes. 我が名はアシタカ。東の果てよりこの地へ来た。その形は獅子神の森に住む。 This is the prince of Mononoke, I guess. 古い神がいなくなれば、もののけたちもただの獣になろう。森に光が入り、山犬どもが静まれば、ここは豊かな国に。もののけ姫も人間に戻る。山これが身の口につく不思議なものです。人を探せ、死を呼び寄せる呪いだ。これ以上、憎しみに身を向けられるな。森と人が争わずに済む道はないのか。本当にもう止められないのか。その一途です。死ぬ時は共に僕は人間です。あの娘の不幸が癒せる。おかしく人間が牙を逃れるために投げてよこした感はしたんだ。です。なりきれあわる。娘だ。Okay, it's done. For the way for from that film, maybe Prince Mononoke is a film that can be appreciated talk the list of collectivism, especially when considering its incorrected terms of nature, humanity, and consequence of industrialization. Connectivism as a learning theory emphasizes the importance of connection between information and the ability to access and use network for learning. In the context of Princess Mononoke, the film explores the intricate connection between humans and nature, featuring the consequences of environmental degradation caused by industrialization. The story delves into the complex relationship between different characters, responding various aspects of the conflict. It shows how action in the one part of the ecosystem affect the others, demonstrating the interconnectedness of all living things. This narrative increasingly links with the principles of connectivism, highlighting
the idea and the understanding are that understanding and learning are embedded the networks. For the appreciating, maybe British monarchy talk connectivities press perspective allows viewers to grasp the interconnected nature of the characters, the environment, and the operating themes. The operating themes. The film invites complete compilation on the consequences of human action and the importance of recognizing and respecting the delicate balance between humanity and nature. Mas Bagus? Are you there? Princess Mononoke can be identified and appreciated through the lens of cognition, participants, and elements to create a rich and interconnect narrative. Number one is interconnect characters. The film features a diverse cast of characters, each with their own motivation and roles in the large narrative. Their interaction and relationship from a complex web, illustrating the interconnectedness of individuals in the story. Number two is environmental interdependence. The movie explores the intricate relationship between humanity and nature. The action of character impact the environment, and in turn, the environment influence the characters. This dynamic illustrates the interconnected nature of the ecosystem. Next, Mas Rofik. Number three is spiritual connection. The concept of Mononoke or shape-shifting spirits as a spirit with the spirits emphasizes the connection between the human and spiritual realism, contributing to the information them of interdependence. Number four, clash of culture. The clash between traditional and industrial societies in the film highlights the interconnectedness of cultural and technological progress. It explores how these different elements influence and sometimes clash with one another, shaping the overall narrative. Number five, complex narrative traits. Princess Mononoke presents a complex and layered narrative that requires viewers to connect various storylines, character arcs, and thematic elements. The film's storytelling complexity enhance the viewer's enjoyment and highlight the connectivist nature of the narrative. In appreciating Prince Mononoke, one can recognize how the film masterful integrates these interconnect elements to deliver a compelling and thought-provoking exploration of the relationship between humanity, nature, and It is done, Mas Bagus. enough. Okay, guys. For the for presenting, maybe it's enough for us, from us. Back to moderator. Who's the moderator?
Hmm? Iya, Pak. Okay. Go on. All right, now we will move to question and answer session. If you want to ask question, just tell me or on your mic and question. Eh, Saya mau bertanya, Yes, go on, Mas. uh, how does the character Ashitaka reflect the theme of unity between humans and nature? It's Jawab langsung sudah, okay. Om. Yeah, it's okay if you use Indonesia or bahasa Indonesia to make it clear. It's okay. Don't force yourself to use English. It's okay if you use bahasa and explain it clearly. Okay, just take it easy. Siap. Bagaimana karakter Ashitaka menghubungkan persatuan antara manusia dengan alam? Oke, dari filmnya mungkin ya. Ashitaka eh, memiliki kemampuan memahami memahami dan berkomunikasi, ya, memahami dan berkomunikasi dengan makhluk alam. Jadi dia itu mungkin kayak sebagai mediator antara manusia dan alam. Eh, Seperti apa ya? Seperti mencerminkan sebuah gagasan mungkin. Oh ya, sebuah ide yang dampaknya adalah nanti mempersatukan antara keduanya yang dapat eh, dicapai melalui pemahaman dan penghayatannya.
Jadi seperti itu, Mas Kenny. Baik, terima kasih atas jawabannya. Thank you, Mas Kenny. Clear, Mas Kenny? Clear. Oke, barangkali ada pertanyaan yang lain. Saya ingin bertanya. Ya, go on, Mbak. What is the symbol behind the character Hime, Princess Mononoke, in the conflict between humans and nature? Thank you. You're welcome. Oke, baik saya jawab pertanyaan. Jadi tadi pertanyaannya itu kalau nggak salah, apa simbolisme di balik karakter Hime, Putri Mononoke dalam konflik antara manusia dan alam? Apa begitu Mbak Fatus? Iya, benar. Oke, saya jawab. Hime ini, Putri Mononoke ini mewakili perjuangan alam untuk mempertahankan diri dari campur tangan manusia. Jadi pembawaannya itu yang garang. Garang itu melambangkan kekuatan alam yang berusaha melawan kehancuran akibat campur tangan manusia itu tadi. Begitu jawabannya, Mbak Fatus. Oke, thank you. Mbak Fatus, clear? Clear, Mbak Nurul. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? There is other question. Saya ingin bertanya. Oke, Mbak Adele, go on. Okay, how does Hayao Miyazaki use animation to convey environmental messages in this film? Atau bagaimana Hayao Miyazaki menggunakan animasi untuk menyampaikan pesan lingkungan dalam film ini? Itu. Silakan jawab. Terima kasih. Oke, Mbak Adele, terima kasih. I will answer, but saya akan mencari dulu bentar. Bagaimana Hayao Miyazaki mengungkapkan? Oke, maybe Miyazaki menggunakan this film dengan citra yang ya sebegitu indahnya yang disatukan dengan alam dan detail untuk menonjolkan keindahan alam. Ya, untuk menonjolkan keindahan alam di dunia ini yang begitu indahnya dan dampak buruk industrialis. For me, the film of Princess Mononoke maybe like that. Melalui animasi ini, Miyazaki secara tidak langsung menggamblang atau menggambarkan keindahan dan kerusakan lingkungan. Mungkin referensinya seperti itu. Jadi ada keindahan, ada yang merusak, ada yang menciptakan, ada yang ngapus atau gimana. Mungkin seperti itu, Mbak Renata. Hello guys, Mbak. can you hear my voice?
Wah, nol lagi. Mbak Renata, is it clear? Yes, clear. Okay, thank you for the Thank question. you, Mbak Renata. Thank you. Sama-sama. Okay, there is another question, or we will stop the question and answer session. Saya mau bertanya. Okay, Mas Kolis, go on. So, what role does Ubuntu for Plans for a Spirit play in the story, and what is symbolic significance? Thank you. Apakah sudah selesai? Mas saya bertanya, Sir. Siapa? Mas Kolis. Oh ya, silakan. Suara saya terdengar. Tes. Apakah suara saya terdengar? Agak berisik ya, Mas, suaranya. Masih Kurang, Maret. kayak kurang jelas pertanyaannya. Saya ulangi lagi ya. Boleh. Boleh. Pertanyaannya itu, what role does Ubuntu, the fourth plans for a spirit, play in the story, and what is the symbolic significance? Apakah masih kurang jelas? Clear, Mas Kolis. Thank you. Oke, before that, Okuto adalah ya, uh, your question maybe about Okuto ya. Okuto is dewa babi hutan yang mengambil alih tempat Nubu. Lord Okuto buta, dia buta, jadi dia serta prajuritnya mencoba menyerang manusia. Dan Okuto juga mencerminkan sebuah konsekuensi destruktif dari kemarahan dan hilangnya keseimbangan dengan alam. Jadi keputusannya memilih seperti konfrontasi, ya, konfrontasi dibandingkan harmoni. Dia seperti karakter yang selalu konfront, selalu bikin masalah, dan dia juga melambangkan bagaimana keegoisan manusia dapat mengganggu keseimbangan alam. Mungkin itu cukup. Bagaimana, Mas Kolis?
Oke, Mas Kolis Oke, thank you Mas Kulis. memberi jempol ya. Oke, bagaimana presenter? Apakah ingin menambah pertanyaan lagi atau cukup sampai di sini pertanyaannya? Maybe cukup. Enough. Okay, this enough for question and answer session. Ini langsung ditutup saja atau bagaimana Pak Iqlil? Bentar, saya mau bertanya sedikit. Saya mau bertanya sedikit. Baik, Pak. Siap Pak. Mas Ibrahim ya, sama Mas Gus ya hari ini ya. Ya, Terima kasih sudah Pak. memberikan. Kenapa? Saya sebenarnya Mas Rofiki Pak. Lah ini kamu Ibrahim ini. Iya, akun adik saya ini Pak. Nah ini saya ngabsennya gimana ini nanti? Ini kamu ganti, nanti saya screenshot, nanti saya buat presensi. Ya diganti, di-rename dulu sebentar, nanti dibalikkan lagi. Ngasih Oke, nama siap Pak. teman-teman jangan ngawur ya. Nama-nama Tidak. macam-macam jangan ya. Hati-hati nanti. Anu ya, ini Mas Bagus sama Mas siapa ini berarti? Nurholis. Mana Mas Nurholis? Rofika, Bro. Mas Rofika, Rofika, Bro. Bro. Iya. Oh iya. Mas Rofiki sama Mas Bagus. Ya sudah bagus sekali presentasinya, menampilkan ini ya, menampilkan cuplikan-cuplikan bagaimana ada hewan mitologi Jepang yang bisa menumbuhkan daun-daunan gitu ya, bagus. Ada cuplikan juga tadi itu karakter utamanya sudah bagus gitu ya. Gimana perasaannya habis nonton film itu, Mas Bagus sama Mas Rofiki? Gimana? Gimana? Filmnya Filmnya Kemarin seru sih Pak. Hmm? Seru. Iya seru kemarin kan? Pak nonton itu seru, Pak. Padahal film animasi ya, tapi bagus ya. Iya. Iya, Pak. Film lama. Film lama ya, film lama. Banyaklah. Gimana? Iya. Pertama kali saya mau lihat nonton tuh filmnya tahun 1900 berapa gitu Pak. Ini film 75. Terus saya lihat filmnya, wah bagus sih filmnya. Kita belum lahir kita Pak. Belum Iya, lahir Pak. kamu. Belum Pak. Tapi kan enggak kalah sama film-film sekarang. Ya. Enggak. Iya. Yang penting kan alur filmnya kan bagus, terus meskipun pada waktu itu belum ada 3D, belum ada apa sih sekarang ini sistem rendering yang ke arah ke 3D oleh AI itu, tapi visualnya cukup halus, ya kan? Visualnya cukup halus. Visualnya Iya, cukup Pak. halus. Itu teman-teman yang lain yang belum nonton, nonton aja. Ya, nonton aja, terus kasih pendapat kamu, terus kasih yang menarik apa gitu, nanti diceritakan lagi di kelas, saling sharing. Terutama yang minggu depan ini, siapa minggu depan? Filmnya tetap kok, Ghibli Studio kok. Nggak salah film apa ya? Saya kok lupa ini. Ada minggu depan itu filmnya Ghibli Studio juga, kalau nggak salah Totoro, nggak salah. Totoro. Sebelum presentasi Totoro ya. Sebelum dipresentasikan teman-teman lihat aja dulu Totoro. Itu minimal perspektif kamu tentang hantu, tentang lingkungan, tentang alam itu sedikit berbeda. Kalau di Indonesia kan hantu itu kan kayak serem gitu ya, kayak apa yang dilakukan gitu ya. Terutama yang film-film di bioskop saat ini kan hantu itu digambarkan seperti seolah-olah itu yang apa ya, kayak balas dendam gitu. Ya iya kan, kayak terus apa ya, terus kayak hantu-hantu itu kayak lebih kuat daripada manusia begitu. Nah, baca lihat film Totoro itu biar perspektif kamu berubah. Jadi
di saat zaman era global seperti ini, mass media information seperti ini, ya saking banyaknya alat kekuatan teman-teman itu sebagai generasi saat ini itu banyak referensi, jangan satu arah saja referensi itu, bisa lebih referensinya itu ke film. Karena apa? Film itu yang menyuarakan realita tanpa ada kepentingan, kekuatan atau interest. Saya contohkan misalkan CNN atau BNBC ya, itu kan menyiarkan tentang Gaza itu kan tidak takut kalau medianya nanti itu di-ban di Amerika. Lah, biasanya orang yang paling berperan untuk menyiarkan kebenaran itu lewat film, fiksi. Karena apa? Fiksi itu refleksi kenyataan namun tidak akan di-ban. Kenapa? Karena itu tidak nyata. Hanya refleksi gambaran-gambaran saja. Lah, kebetulan pada 1975 pada waktu itu ada reformasi ya, era reformasi, di Indonesia juga ada reformasi, itu yang mana perang itu pasca perang dan pas perang juga, itu menimbulkan banyak bencana, terutama di manusia dan juga lingkungannya. Oleh karena itu, film itu muncul. Ghibli itu muncul untuk menyuarakan kalau peperangan, terus perusakan lingkungan, bunuh-bunuhan itu merugikan, gitu ya. Merugikan. Nah, seperti saat ini Gaza, seperti saat ini Palestina, seperti saat ini mungkin eh, banyak nanti pasti ada filmnya itu, pasti ada filmnya yang menceritakan itu, yang nanti semua orang nggak akan lupa tentang itu. Kalau berita mungkin kamu kalau lihat sosial media mungkin berita yang viral, misalkan pembunuhan 4 anak kecil, ya, misalkan ya kemarin ya, bener kan? Mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan tergantikan oleh berita-berita yang lain, akan replaceable, akan tergantikan dengan cepat karena informasi media yang sangat banyak, gitu ya. Tapi beda dengan film, beda dengan apa kita itu dengan karya-karya sastra kita itu tidak akan lekang oleh zaman. Kamu lihat lukisan-lukisan di Eropa atau di museum-museum di Indonesia itu fakta sejarah yang terceritakan ulang lewat foto atau lewat lukisan. Sekiranya orang akan tersihir dan ikut di mana zaman itu berada. Begitu uniknya di situ karya sastra itu di situ. Ketika kamu lihat film, kamu kan mau nggak mau seolah-olah tersihir ikut di dalamnya. Kayak kamu mengeksplor di dunia film itu. Sama itu ketika saya ya pada eranya itu ada reformasi gitu ya, terus ada film, saya kayak tersihir, saya kembali ke masa lalu. Itu namanya itu istilahnya itu apa sih? Ada sisi-sisi apa yang tepat ya? Sisi-sisi sentimental yang saya itu kayak ini something else gitu. Kalau berita bisa berita bohong, bisa berita hoax atau palsu gitu ya kan bisa. Kalau film itu let the reader atau pembaca atau penikmat film itu yang memberikan judge mereka sendiri. Jadi the true freedom itu di situ. Jadi kita tuh dilatih untuk punya perspektif ternyata unik-unik ya gitu. Perspektifnya orang unik. Kamu bisa lihat tembok itu warnanya putih, tapi saya lihatnya putih itu di papan tulis itu putihnya itu putih banyak coretan misalkan. Kan banyak banyak perspektif lah. Perspektif ide-ide yang cemerlang itu yang dibutuhkan di mass media information seperti ketika misalkan kamu mau buat buat akun Instagram, postingan di Instagram misalkan, atau di TikTok atau di YouTube. Ketika kamu itu hanya plagiarisme saja, ya, tidak ada kreativitas, ada sisi yang suarakan, ya, pastinya kamu akan tidak akan terdengar,
suara yang melihat kamu atau suara yang mendengar. Apalagi kamu itu nggak ada ini ya, nggak ada isinya. Maksudnya Instagram yang kamu posting di Instagram itu tidak ada misinya apa, misalkan. Oh, saya ingin menuntaskan lingkungan, misalkan. Kalau nggak ada misi seperti itu ya tentunya, atau terserahlah kamu untuk humanism misalkan, untuk kemanusiaan, atau untuk feminisme, untuk perempuan. Kalau nggak ada seperti itunya, tentunya kamu nggak ada misi, nggak ada visi. Seperti ya tidak ada manfaatnya gitu aja, daging berjalan gitu aja. Gitu ya. Nah, mahasiswa itu tidak begitu teman-teman ya. Kamu ngomong semester 3 mahasiswa itu the truly agent of change ya. Jadi saya juga tadi sempat mendengar Mas Agus sama Mas Anu ini bilang, Mas Rofiki bilang kalau ada interconnectedness of logic, betul ya? Itu maksudnya itu begini teman-teman. Setiap kamu lihat media, setiap kamu lihat posting, misalkan kamu lihat seluruh the story that you live by, cerita-cerita yang mengelilingi dirimu, kayak gitu di Instagram, sosial media, di sekelilingmu nyata atau yang fakta, atau yang di sekeliling kamu benar-benar di koran misalkan gitu ya, kamu secara fisik, itu ada unsur-unsur framing yang mana harusnya kamu sadar. Kalau itu mengarah ke dunia kapitalisme atau komoditas. Saya contohkan ya. Kemarin saya ingat ketika pasca COVID itu UMKM menurun. Ribuan warga diberi bantuan langsung tunai BLT sejumlah sekian di masing-masing desa. Nah, menurutnya teman-teman, hal ini kan akhirnya menciptakan pandangan atau imajinasi kalau kita itu harus terus meningkat. Pendapatan kita itu harus terus meningkat, nggak boleh turun. Kalau turun nanti itu gimana gitu. Nah, coba pikirkan teman-teman ya. Hal ini sangat berbahaya karena apa? Paradigma pemikiran kita akhirnya selalu ujung-ujungnya uang. Saya nggak menyalahkan teman-teman ini di generasi kamu, yang anak SMA, SMP juga ini, itu selalu pikirannya iPhone itu. Saya nggak nyalahkan itu. Itu karena kamu itu produknya sosial media yang terlalu hedon, terlalu komoditas, atau selalu ada uangnya atau kapitalismenya terlalu diunggul-unggulkan. Sebenarnya ketika kamu nggak pakai iPhone kan nggak masalah, nggak akan meninggal dunia, iya kan? Iya kan lah. Penggiringan media sosial ini yang berbahaya. Lah, ketika ada film seperti Prince Mononoke ini, Jepang, kamu lihat sekarang Jepang, mereka itu negara maju tapi sangat menghargai lingkungannya. Iya kan? Jadi akar kearifan lokal terkait lingkungan itu sangat kuat ya, gara-gara hal-hal yang seperti ini. Mereka mampu menciptakan itu agar mereka itu terbebas dari bencana alam lingkungan. Dengan menjaga alam, mereka juga akan dilindungi oleh alam seperti itu. Dengan kamu menghormati orang lain, menghormati sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tentu kamu juga akan dihormati, dijaga, gitu kan? Sama ya, sederhana itu. Nah, sederhana itu. Kalau kita nggak punya gambaran sama sekali tentang kearifan lokal kita, tentang lingkungan, tentunya kita akan selalu fokus kita itu bukan ke situ. Fokus kita itu yang viral saat ini apa. Contoh, saat ini apa yang viral nih? Setelah Fuji, siapa tuh Fuji, TikToknya Fuji viral itu sekarang apa lagi nih? Sekarang sudah viral enggak? Viral apa enggak ini? Si Fuji ini. Yang cover lagunya Malaysia tuh gimana tuh? Nah, sekarang kan Iya Pak, FYP Pak. ya yang FYP itu yang viral itu. Sekarang kan berubah lagi gitu loh. Itu namanya pop culture. Ya, pop. Sering berganti. Gak akan bertahan lama. Kamu kalau berpikiran ingin viral seperti begitu, ya nanti kamu dengan cepatnya akan tergantikan dengan yang lain. Kalau akarnya itu kamu kuat, maksudnya akarnya itu dari kearifan lokal,
budaya, itu ya akan kuat juga. Contoh, saya contohkan di Keraton Jogja, misalkan di Jogja. Budaya ngopi, gitu ya. Nggak akan tergantikan dengan budaya Starbucks. Karena di sana itu ngopi, ngelinting rokok, gitu. Itu masih jaga betul. Karena memang kearifan lokal mereka di sana begitu. Dan murah. Dan murah-murah. Kali-kali ini akhir tahun ke Jogja ya teman-teman ya. Nggak mau ke Jogja dah? Apa? Boleh Pak. Sambil ngopi, sambil nikmati jajanan di samping jalan gitu. Nah, kamu tanya-tanya orang lokal sana, orang lokal. Sastra mereka, budaya mereka, komunitas mereka itu hidup. Ya, Mojokerto nggak akan bisa seperti Jogja kalau kita saat ini itu tidak mengenal budaya kita, tidak mengenal identitas kita sebagai seorang Jawa, gitu. Orang Mojokerto itu ya apa? Padahal Mojokerto itu kan dulu kan pusatnya kerajaan di Santoro Nusantara ini kan Mojokerto. Kenapa gitu ya sampai hilang? Nah, ini perlu ada trigger ya. Mudah kok triggernya, terutama generasi muda seperti teman-teman ini terkait lingkungan itu mudah. Karena kamu sebagai masyarakat terdampak ya, yang menikmati itu kan golongan tua, maksudnya di atas kamu, industri terkait pecahan batu atau industri yang perusakan lingkungan, penanaman pohon secara agraris, maksudnya secara serempak maksudnya itu misalkan awalnya itu hutan, jadikan jagung begitu, atau dijadikan tebu semuanya, itu kan tidak boleh. Dijadikan padi semuanya nggak boleh. Ekosistem akan rusak ya kalau nggak ada pohon-pohonannya. Lah hal-hal seperti ini itu kamu banyak belajar pada orang-orang yang dahulu. Nah hari ini saya sebenarnya itu mau jalan-jalan ini ke Lebak Jabung. Yang saya ya omongkan dahulu itu sama semester 5. Nanti kamu juga harus punya ide ya, jangan Pak Iqbal aja ya. Kamu punya ide ke daerah mana gitu, saya support penuh untuk kamu punya media di sana, kamu mencari ke lapangan di sana, pergi ke lapangan merasakan apa yang mereka rasakan, apa kearifan lokal yang kamu dapat, saya itu harus bagaimana itu biar tahu. Kalau kamu duduk diam di rumah saja, mungkin masa mudamu akan gitu-gitu aja. Ya. Tidak ada tujuan, harus ada tujuan. Harus ada titik poin yang ingin kamu gapai. Apa yang ingin saya lakukan itu harus kamu pikirkan dari sekarang. Bukan berarti saya ini memprovokasi kamu untuk jalan-jalan ya. Ini sebuah kewajiban. Ya. Kewajiban kamu, dharma kamu untuk peduli dengan orang lain, gitu ya. Punya relasi yang banyak, bisa menguri-uri budaya lokal, gitu ya. Itu tugas mulia sebagai seorang mahasiswa. Tapi sekarang saya sadari masih semester 5 ya. Masih semester 3 ya. Nanti mungkin semester 5 ke atas lah gitu. Nanti kamu saya ajak jalan-jalan. Oke, ada pertanyaan? Ini hari ini saya apresiasi 2 orang sama Mbak moderator di sini. Nurul Nisa ya, terima kasih. Bagus sekali. Tadi agak rame gitu ya. Gara-gara Mbak moderator ada yang tanya. Bagus. Sip. Mungkin itu dari Pak Iqbal cukup ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, terima Ya kasih. Pak, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Bagus sekali hari ini. Semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.